Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Karena itu tolong cari yang ini, tajuk yang ini di situ, di handphone itu. Nanti Bapak mau lihat komentar, sudah pernah Bapak baca belum? Kopi senja dulu. Kereta api senja ada, kopi senja juga ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jambi punya, dikirimi oleh Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Irfan. Wow. Deli Serdang. Ini sekarang Jambi. Oke, berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh ya, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku ndak kasih izin untuk yang demikian. Berikutnya juga dari seluruhnya kalian, nggak bisa aku sebutkan satu persatu ya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Siapapun kalian dan dimanapun kalian ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dengan sebuah harapan, aku juga berharap begitu, apa yang kamu doakan untukku, kebaikannya tercurahkan untukmu. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita melanjutkan apa yang pernah kita kaji ya, tentang cara menyangga pendeta IS, di mana beliaunya mengatakan Yesus itu bukan terang. Sebetulnya bukan hanya terang ya, juga bukan juru selamat. Ya, bukan terang, bukan juru selamat. Ya, ini kan sudah aku jelaskan. Siapa terang dan juru selamat itu? Ini dia, Tuhan. Premis yang dibangun oleh pendeta IS itu dari Mazmur 271. Ya, karena memang jelas di sini tertulis Tuhan. Kalau LA itu kan ya sedikit membingungkan ya, apalagi kalau yang tidak terbiasa dengan terjemahan LAI, bingung banget itu. Karena ada Tuhan yang begini, ada Tuhan yang T-nya aja yang gede ya, berikutnya kecil semua. Padahal Ibraniun dan Arabiun itu sama, tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil. Nah, dari itu kalau kita teliti, kita amati, ketika ada Tuhan besar semua itu berarti yang dimaksud dari LAI itu adalah ini, YHWH. Ya. Jadi premis yang dibangun oleh pendeta IS itu ya berlandaskan Mazmur 271, YHWH ini yang terang, YHWH ini yang juru selamat, bukan Yesus, gitu loh. Yang dimaksud beliau itu begitu. Kemudian
sama teman-teman yang sesama Kristen, jadi di internal mereka terjadi kegaduhan. Semua ya mengoposisi, kira-kira begitulah kalau di politik ya. Mengoposisi apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan oleh pendeta ES itu, bahwa Yesus itu bukan terang. Sebetulnya untuk menjelaskan Yesus itu bukan terang juga itu perlu rinci. Yang dimaksud itu begini. Yesus itu hanya menjalankan terang itu. Ya, kita terangin saja yang kita bahas ya. Juru selamatnya nanti mungkin kapan gitu atau gimana lah ya. Kita fokus ke sini dulu. Karena di sini dua, Tuhan itu sebagai terang dan juru selamat. Ya, tapi kita membidik terangnya aja dulu. Ya. Terang secara hakikat itu terangnya itu milik nih, YHWH. Sedangkan Yesus itu hanya melaksanakan dari terang itu gitu loh. Yang dimaksud itu begitu. Jadi bukan terang itu milik Yesus, keselamatan itu milik Yesus. Bukan. Kalau dari sini ya kita bisa dirujuk nanti di sini. Bisa bantu ini juga ya. Bahwa Yesus itu tetap di bawah otoritas dari Bapa, karena dia manggilnya Bapa, enggak YHWH, enggak Tuhan juga. Ya. Kadang-kadang Allah gitu ya. Tapi paling sering Bapa yang dimaksud ya ini. Dan itu klop dengan Yohanes 14:28 bahwa Bapa itu YHWH itu lebih besar daripada aku, Yesus. Jadi ini semua parselnya jelas gitu loh ya. Beranjak di Mazmur 271 ya, didukung oleh Ibrani 1:3, Yohanes 1:3 dan ditutup oleh Yohanes 14:28 gitu. Jadi memang otoritas tertinggi itu ada di Bapa. Kalau demikian kerangka berpikir pendeta ES itu ya, Yesus itu tidak setara dengan YHWH. Tidak setara. Ya, tidak setara. Makanya aku bilang kemarin, ini loh cara menyanggah pendeta ES, Yesus bukan terang. Caranya kamu membuktikan dulu apakah Yesus itu YHWH. Kalau Yesus itu YHWH berarti ya pendeta ES salah. Tapi kalau kalian nggak bisa membuktikan bahwa Yesus itu YHWH, ya pendeta ES-nya bener, gitu loh. Jadi nggak usah protes sana, protes sini, ngamuk sana, ngamuk sini. Gagasan ya dilawan gagasan, gitu loh. Kan intinya di sini sebetulnya, triggernya kan di Tuhan di Mazmur 271 ini. Ya buktikan saja bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini bukan Tuhan yang gini loh ya. Ini Tuhan gede semua nih, itu YHWH. Karena kalau Anda mengatakan Yesus YHWH, urusannya panjang nanti. Apa? Orang Yahudi jelas nggak terima, gitu. Ya, oke. Ini jelas ya. Ini jelas. Nah, sekarang tajuk kita yang baru, yang masih berkaitan dengan ini, tapi nggak aku bikin seri lah ya, tapi masih keterkaitan. Nanti ini juga akan terkait dengan Yohanes 1 pasal 1. Makanya Yohanes 1 pasal 1 aku pending dulu, insya Allah besok kita lanjutkan. Ya, kali ini kita lanjutkan tajuknya Yesus. Kapan Yesus sebagai terang? Ya. Terang yang dimaksud itu bukan terang hakiki, menjalankan tugas untuk menjadi penerang, gitu loh. Yang dimaksud ES itu begitu. Jadi terang sendiri itu milik YHWH, ya. Gitu loh. Jadi kalau kita memahami Alkitab Yesus adalah terang, itu bukan berarti terang miliknya sendiri. Nah, nanti itu ada di video talk ya, yang aku bikin video ada beberapa waktu lalu itu, yang terjemahan Depak itu nabi itu apa? Penyampai kabar gembira gitu ya, penghibur gitu. Yang aku nggak setuju, bukan gitu terjemahannya. Ya. Nanti hampir mendekati ini itu bahasannya ya. Ntar ini aku keringkan dulu supaya nanti enak
Kita menuliskannya. Ya. Ini masih terkait loh ya, tapi tidak aku bikin berseri. Masih terkait. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kayak Yesus itu katanya terang, terang. Oke lah. Ya, di mana Yesus menjadi terang? Di mana? Di mana Yesus menjadi terang? Ini yang mau kita kaji, ya. Kita harus paham dulu apa itu terang. Apakah dia merujuk seperti apa yang kita pahami secara harafiah? Ini agak gelap, itu lampu, dikasih lampu supaya terang. Apa begitu? Nanti ada lagi terang lagi lampu merkuri, apa begitu? Apa terang itu yang dimaksud? Ini yang aku bilang, hati-hati membaca teks-teks suci, entah itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian terakhir. Ketika ada harafiah metafora itu harus hati-hati. Terang di sini terang apa sih maksudnya? Ya. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk. Ini ya tuh. Oke, pertama dari Kang Rupanop. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Depok hadir menyimak kajian rasional. Kajian tentang kristologi sangat menarik untuk disimak karena yang iman yang benar itu harus berlandaskan pengetahuan. Oke, salam Isra untuk Kang Rupanop yang ada di Depok. Kemudian Kang Rasminasmat. Bismillahirrahmanirrahim. Makassar hadir Tuan Guru, salam Isra. Salah satu mukjizat Yesus atas izin Tuhannya bukan mukjizat atas keinginan sendiri dan terjemahanlah yang membingungkan. Namun pedasnya cabai itu adalah nyata, sehat beserta keluarga Tuan Guru. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Ya, dari Makassar kita ke... Ini nggak usah dihidupkan tuh? Bentar. Membayang nggak dia? Membayang? Nggak masalah. Oke. Kispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Ternyata yang bilang sesat, yang sesat dan menyesatkan karena Yesus, ya, bukan YHWH atau Bapa. Salam Isra semuanya. Oke, ya itulah ya. Dan sekarang rame lagi tuh sesat menyesatkan di internal mereka. Ya. Terima kasih atas 3 bintang hatinya. Berikutnya Herdi Edison. Ya. Hapenu salam alaikum Pak Subandi. Oke, Waalaikumsalam. Ya. Aku sangat setuju dengan pengajaran Pak Pendeta ES. Ini hati-hati loh ya, ES ada 2 pendeta. Kalau namanya disingkat, dua-duanya ES. Ya. Aku dapat kiringan link video ES dari keponakan yang Islam. Tapi pengajaran ini sangat berat kita sampaikan. Oh, mungkin Kang Mas Herdi ini punya keponakan agamanya Islam gitu. Kebenaran memang pahit. Kita menyampaikan ajaran Yesus bukan Allah. Yesus cuma utusan. Ajaran ini terpaksa kita ajarkan dengan keluarga dan yang siap menerimanya. Terima kasih. Maybe Kang Mas Herdi Edison ini dari Kristen kalau nggak tauhid, saksi Yehova ya. Yang sama mainstream itu dicap sebagai sesat. Ya biasalah. Kalau seandainya Kristen saksi Yehova atau Kristen tauhid yang mayoritas, ya yang sesat yang sekarang ini menyesatkan. Jadi gitu aja. Ya. Karena nggak berdasarkan ilmu. Berdasarkan kekuasaan dan kekuatan gitu ya. Oke, terima kasih Kang Herdi Edison, nggak tahu yang ada di mana ini. Ternyata beliaunya punya keponakan Islam dan dapat videonya ES dari kiriman keponakannya. Oke, terima kasih Kang Mas.
Berikutnya Rap Sabana. Salam Isra dari Banjarmasin. Duet lagi dong gue sama Ustadz Ahmad Wahid. Bahas sejarah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad yang penuh dengan mujizat atau bahasa metafor atau istilah. Ya, tinggal nanti kita lihat bagaimana kondisi Kang Cak Ahmad atau Ustadz Ahmad Wahid, karena beliau ini pengusaha, jadi harus cari-cari waktu gitu loh ya. Dia ini pengusaha, sering baru pulang dari Eropa Timur atau dari mana gitu ya. Terus ini sudah di rumah tapi nggak tahu apa pergi lagi. Waktu mas, waktu, karena ya beliaunya ini pengusaha. Ya. Tapi ini tuh sudah aku sampaikan dan beliaunya setuju ya, tinggal momennya saja mas ya. Kapan Ustadz Ahmad Wahid punya waktu gitu. Kalau Gosurnya, Dr. Suryadinya kan lagi berhaji ini. Nggak tahu, belum pulang sepertinya. Oke, kita lanjutkan Kang Mas Gedang Godok. Yesus adalah terang dan terang itu adalah ciptaan. Ya. Kejadian 1 berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yohanes 9:5. Ya, nanti ini yang akan kita nukil ya di Yohanes 9:5. Kata Yesus, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia gitu ya. Oke. Mantap untuk Kang Mas Gedang Godok. Kita lanjutkan ke Sahran Gipari. Baru menyimak maghrib, angin sejuk malam ini. Mantap. Oke, makasih Kang. Kang Irfan masih menyimak di sela deru mesin-mesin dari Kerinci Jambi. Oke, antur thank you. Kang Mas Ari, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam nyimak Gus ba'da zuhur, salam Isra buat semuanya. Oh, dia nontonnya zuhur, padahal ini kajiannya malam. Nggak apa-apa, mungkin waktunya adanya zuhur ya. Kang Juanto Anto, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat like ke-9. Izin ikut ngaji Gus. Salam Isra. Oke, Islam rasional juga untukmu. Ya. Kemudian Kang Wahyu di Junaid. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Yesus bukan terang. Karena dia bukan lampu halogen. Ngipok gue, salam Isra. Oke, salam Isra. Ya itulah yang gue maksud tadi. Terang ini kita pahami apa gitu ya. Secara terang yang fisik atau yang psikis gitu ya. Oke, matur nuwun Kang Wahyudi. Kemudian Jax hadir memantau Gus. Oke, mantep ya. Dari Kediri Jax ya. Kemudian Kang Hermas Edison, terima kasih atas 3 jempolnya. Dilanjutkan lagi Kang Wahyu, Assalamualaikum, Brebes nyusul nyimak salam Isra. Waalaikumsalam, salam Isra juga untukmu. Kang Herman Wijaya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir ikut nyimak Gus, mantap ya. Kang Arif Musinin juga terima kasih, Tuban siap hadir Gus. Oke. Rini Satriani Depok Demak bukan Demak. Demak betul ya, Demak. Hadir Gus. Oke, terima kasih. Pak Abdul Muluk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Sedang izin nyimak Gus, terima kasih. Oke, Assalam Isra Pak. Di Manada, terima kasih atas kiriman sekian banyak hati merahnya ya. Kang Mas Didi, Assalamualaikum, waalaikumsalam, nyimak Gus. Oke, mantap. Gurum Endrukem, apa kata Gurum Endrukem ini? Tritunggal malu-malu kucing. Untuk mengatakan Yesus adalah YHWH karena akan bertentangan dengan skema doktrin mereka bahwa Yesus bukan YHWH. Yesus adalah YHWH itu doktrin milik Praxeas dengan muridnya Sabelian dan doktrinnya monarki modalisme yang dianggap bidat oleh kalangan Trinitarian. Oke, terima kasih Guru Endrukem. Selanjutnya Aljus Depis, terima kasih. Oke ya, sudah, aku tidak punya utang. Sudah aku baca semuanya, sekarang kita masuk ke sini. Ya. Aku mau tanya dulu, terang ini terang apa sih? Coba, kan repot kita. Apakah terang seperti yang tadi katanya Mas Yudi, lampu halogen gitu? Terang gitu. Ya, apakah seperti cahaya habis gelap terbitlah terang, itu terang-terang seperti apa gitu?
Jadi hati-hati. Ya. Terang ini adalah ketika dia hidup dalam hukum Allah. Nanti kalau ada gelap, ini dia dalam hukum Allah. Kalau ini di luar hukum Allah. Gitu loh. Atau YHWH gitulah. Ya, YHWH. Dosa itu kan kalau kita lihat dari kisah Adam dalam perjanjian lama itu membuat manusia terpisah dari Allah. Oh, di sini Allah. Di sini manusia. Dan ini menjadi gelap. Gitu loh. Kalau kita hidup di luar hukum Allah, gelap. Kalau kita hidup dalam hukum Allah, terang. Makanya itu dikatakan oleh pendeta ES, terang itu milik YHWH ini loh. Yesus hanya menyampaikan terang. Kapan dia menjadi terang? Nah, itu kita diskusikan sekarang. Jadi jangan terang kamu anggap seperti listrik. Hidup terang, PLN mati, listrik mati, hidup gelap. Enggak begitu. Ya. Jangan terlalu terlalu lugu lah ya. Terus ada pengembangan sastranya. Ya. Oke. Aku baca beberapa ayat ya. Nih. Lukas ya 11:34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, berarti kan ini metafora, nggak harafiah yang dimaksud terang. Ya, jelas banget ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelap. Jadi bukan masalah PLN ada kendala atau enggak ada hubungannya dengan PLN. Ya. Kemudian Lukas 11:34, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap atau kegelapan. Itu ada di Lukas 11:35. Ya. Kemudian kita lari ke Yohanes. Yohanes bilang, Yohanes 1:5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, Yohanes 3:15. 3:15. Ya. Jadi terang itu datang ke dalam dunia ya. Yohanes 1:15. Sorry. Yohanes 1:15 dulu. Ya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sudah aku jelaskan dia maksud terang tadi. Itu bukan terang lampu gini. Sekarang Yohanes 3:19. Yohanes 3:19. Ini semua aku pilihkan yang berbicara terang-terang semua ya, supaya kamu tahu. Ya. Yohanes 3:19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Artinya hidup di luar hukum Allah. Menimbulkan dosa. Dosa itu memisahkan antara Allah dan manusia. Saat itulah dia hidup dalam kegelapan gitu. Ya. Oke. Jadi jelas-jelas ya, ini semua tentang terang. Ya. Tapi jangan lu bayangkan terangnya itu terang yang seperti PLN. Nanti fokus kita ke Yohanes 9:5 yang sudah dinukil tadi ya. Nanti fokus kita itu ke Yohanes 9:5. Ya. Oke. Sekarang aku bacakan dari kitab Yohanes 9:5. Nanti kita fokusnya di ayat ini
ya. Yang nomor ini, tapi semuanya kita baca. Ini bagus ini ayat, ya. Kamu kalau punya boleh buka. Kalau nggak punya, ya buka yang Android saja. Ya. Buka yang Android. Gini. Itu judulnya orang yang buta sejak lahirnya. Masalahnya ini juga seperti tadi, buta apa ini? Kalau kamu ujuk-ujuk terus, oh buta harafiah, ya, bisa keliru nanti, ya. Kita baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Maka dijawab Yesus, ya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Coba, pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam dia yang buta itu. Ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Jadi jelas dah, terang itu pekerjaan, memberikan penerangan itu pekerjaan. Maka dikatakan Yesus, ya, kita harus mengerjakan pekerjaan dia, Bapa, YHWH, yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, baru masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Clear kan? Selama aku, Yesus, ya, di dalam atau dalam ini. Selama aku di dalam dunia. Ya, di dalam dunia, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Jadi apa yang menjadi tajuk kita sudah terjawab. Di mana Yesus menjadi terang? Di sini. Itu loh. Jadi kalau kemarin kalian teman-teman Kristen mau menyanggah apa yang dimaksud oleh pendeta ES, maka aku kasih jalan, buktikan saja Yesus itu YHWH tidak. Kalau Yesus itu YHWH, berarti kalian benar. Tapi kalau Yesus itu bukan YHWH, berarti pendeta ES benar dong. Ya, bukan. Jadi Yesus itu mengerjakan pekerjaan Bapa itu untuk menjadi terang. Tapi terang itu sendiri adalah, di Mazmur yang sudah kita nukil, itu adalah YHWH atau Tuhan. Yang sudah sebetulnya tidak boleh loh. Nama itu tidak boleh diterjemahkan. Inilah kacaunya Alkitab karena bukan depak. LA itu menerjemahkan nama, menerjemahkan nama. Lihat terjemahan Al-Quran itu, ketika dia masuk Allah itu nggak boleh diterjemahkan. Kalau ilah sama Rob boleh. Ya, ini sedikit kita menyimpang ke sini ya. Akan ada. Kalau di Al-Quran kan cuma 3 itu. Yang populer ya. Nampak ini tuh? Ini Allah. Ya, ini proper name ini. Ini nggak boleh diterjemahkan. Nanti ada jabatan. Ya. Jabatan itu ada ilah. Ada Rob. Ini boleh diterjemahkan. Sayangnya ini kalau masuk Indonesia dua-duanya menjadi Tuhan. Ini yang jadi kacau. Padahal Tuhan yang ilah itu beda dengan Tuhan yang Rob. Ini fungsinya sendiri, ini fungsinya sendiri. Ya. Beda antara Tuhan yang ilah dan Tuhan yang Rob. Baca teksnya.
lengkap secara satu narasi. Beda ini. Makanya guru ngajiku nggak mau bilang Tuhan. Kalau ilah ya dibilang ilah, kalau rob ya dibilang rob. Tapi aku mau fokus ke sini. Diterjemahkan apapun Allah itu nggak boleh maka dia tetap aja Allah tertulis. Lihat Al-Quran terjemahan apa saja, mesti Allah tetap Allah, nggak boleh diterjemahkan. Kacau seperti di Mazmur yang kita nukil kemarin, aku jelas kacau karena WH itu sudah menjadi Tuhan. Gitu loh. Kacaunya di sini. Karena apa? Tuhan ini dia bisa diterjemahkan, dia bukan proper name. Kalau di Inggris ya God. Tergantung bahasanya. Nah, kalau YHWH ini nggak bisa diterjemahkan sebetulnya. Kok nyelonong jadi Tuhan, kacau sudah. Makanya ketika pendeta ES bilang bahwa Yesus itu bukan terang, ya kacaunya di pemahaman Tuhan itu sendiri sudah bermasalah. Gitu. Ya. Oke. Jelas ya sekarang. Nah, sekarang aku mau tegaskan lagi supaya kalian lebih clear. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Di mana Yesus menjadi terang, maka dijawab oleh Yohanes 9:5 di dalam dunia. Jadi selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Lalu kalau Yesus sudah tamat kenabiannya, sudah digantikan oleh nabi yang akan datang, yang kita belum selesaikan juga ya. Tajuknya kan, engkaukah nabi yang akan datang? Ini kan belum selesai nih. Kalau ini nanti datang, ya penerangnya itu ya ini. Ini kapan Yesus menjadi penerang? Selama dia di dalam dunia. Ini Yesus sendiri loh yang bilang. Selama aku di dalam dunia, akulah terang. Kalau dulu ini belum datang, penerangnya siapa? Ya Moses. Ini rangkaiannya dinulanya seperti itu. Bukan terus Yesus itu absolut. Di sini aja dia nggak absolut. Dia akan menjadi penerang ketika dia di dalam dunia. Kalau sudah out game, ya nggak jadi penerang, beralih ke sini. Melanjutnya engkaulah nabi yang akan datang ini. Tuh, buka TikTok Bapak yang nabi, bukan TikTok, sorry, short video. Yang tentang nabi bukan pelawak itu. Ya, itu terjemahannya bermasalah ya. Karena dia penghibur ya. Penghibur dan pemberi peringatan. Yang memberi peringatannya oke, tapi penghibur itu aku kurang cocok. Meskipun itu bisa diterjemahkan penghibur, maybe oke lah. Tapi ada diksi lain yang cocok. Ya, nabi itu apa? Ini loh. Jadi fungsi nabi itu juru penerang. Karena dia guru penerang. Sudah ketemu? Nah, ini kan belum selesai. Yang ini lihat. Video ini. Di TikTok ini kalian lihat di sini. Ya, udah? Ya. Jadi tugas nabi itu sebetulnya dari Nabi Adam sampai Nana, dia sebagai juru penerang dan sebagai pemberi peringatan. Gitu loh. Ini tugasnya. Sayangnya di depan diterjemahkan apa tuh depan? Penghibur apa? Penghibur penyampai berita gembira, jadi seperti lawak tukang menghibur gitu tak. Jadi sebetulnya ini juru penerang dan pemberi peringatan. Menerangkan apa? Al-Quran itu isinya menjelaskan tentang yang baik dan yang buruk. Semua kitab suci begitu. Perjanjian terakhir Al-Quran, perjanjian baru Injil, perjanjian lama Torah dan semua pengikutnya. Itu intinya cuma dua, menjelaskan yang baik, menjelaskan yang buruk. Dijelaskan dengan terang oleh juru penerang. Yang kita sebut Nabi Rasul itu juru penerang, bukan penghibur ya. Juru penerang ya. Terus bagaimana kita bersikap? Yang baik itu dilakukan, yang buruk itu ditinggalkan. Nah, nanti kalau ada yang dia
Tidak mengikuti yang baik, justru mengikuti yang buruk, diperingatkan oleh para nabi. Ya, karena tugasnya di samping juru penerang juga sebagai pemberi peringatan. Tugas nabi itu begitu. Sayangnya di Al-Quran itu terjemahannya penghibur. Makanya aku bikin di video pendek itu, di shortcast itu enggak begitu. Cuman kan sampai sekarang nggak tahu ada yang jawab nggak betul itu. Seharusnya terjemahannya begini. Nabi itu juru penerang ya dan pemberi peringatan, bukan penghibur. Nah, sekarang kita tarik ke sini. Ini menjadi juru penerang kapan? Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Itu kata-kata Yesus sendiri, itu you mau bantah. Ya silakan bantah. Orang gue hanya menyampaikan. Itu kata-kata Yesus, lu mau bantah. Setelah Yesus tidak dalam dunia, akan lahir juru penerang baru. Ya ini dia nabi yang akan datang. Sebelum Yesus lahir, ada juru penerang seniornya, yaitu siapa? Moses, Musa. Jadi semua para nabi itu adalah juru penerang. Kalau dia menjadi terang, maksudnya dia menjalankan perintah Bapa, ya, yang punya terang itu sendiri Bapa atau YHWH atau Allah. Para nabi itu menyampaikan terang itu. Disinilah kita kaji secara bersama itu ya. Kadang-kadang memang benang merahnya agama-agama samawi itu masih ketara, masih bisa kita baca. Seperti ini kan masih bisa dibaca. Ya. Ini bagus sekali ini, tapi kalau aku baca terlalu panjang ya. Atau aku baca lah ya. Masih belum 1 jam ya, masih 30 menit lewat 6 ya. Bagus ini ya. Nanti kamu bisa rasakan berarti terang dan gelap itu bukan harafiah tapi metafora. Artinya orang yang hidup dalam hukum Allah dan di luar hukum Allah, begitu. Ya. Oke, sekarang yang ke-6 ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludah itu dengan tanah lalu mengoleskan pada mata orang yang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam. Tadi Siloam itu kolam ya. Kata berita kolamnya sekarang masih ada ya. Perlu itu kalau kita pergi ke Israel sana kita lihat kolamnya. Mungkin sejak zaman Raja Sulaiman itu ada kolam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek gitu ya. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia yang selalu mengemis? Ya. Ada yang berkata, benar dia inilah. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Berarti yang membenarkan itu si orang itu sendiri. Yang dulu pernah ngemis. Sama seperti ini. Yang mengatakan bahwa dia menjadi terang hanya di dalam dunia, ya Yesus sendiri. Terus mau dibantah. Jadi dia relatif terhadap waktu, nggak absolut. Dibatasi waktu dunia. Ya. Oke. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawab orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Ya. Lalu mereka ya membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Jadi kalau kita lihat Yahudi itu terpecah menjadi tiga geng ya. Katakanlah itu gengnya jadi 3. Ada Farisi, ada Saduki, ada satu lagi SNS. Nah, yang paling jahat sama Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu Farisi ini. Itu jahat banget itu. Kalau di episodenya Kanjeng Nabi Muhammad itu bajingan-bajingannya Quraisy pagan itu, Arab sana. Jadi setiap nabi itu mesti punya musuh. Nggak ada nabi kok dakwah terus leha-leha tenang itu, nggak ada musuhnya. Ya. Nah, di sini dari ketiga geng Yahudi yang paling keras menentang itu ya Farisi, dan jangan lupa Paulus itu Farisi loh. Ya, Farisi Paulus itu. Oke, ya.
Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Kalau menurut mereka Sabat kagak boleh ngapa-ngapain. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Ya. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Nanti terjadi pertentangan bagaimana memahami Sabat antara Yahudi yang Farisi itu sama Yesus. Ya. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Nah, jadi debat mereka. Kalau dibilang melanggar hari Sabat berarti kan dosa. Tapi dosa buktinya dia bisa bikin mukjizat. Artinya ada pemahaman tentang Sabat yang berbeda. Kalau berbeda pasti salah satu benar, salah satu salah. Gitu loh maksudnya. Ya. Oke. Maka kata sebagian orang Farisi itu, ya, ini Farisi yang tangni ini. Orang ini tidak datang dari Allah. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka, sama-sama Farisi tengik. Ya, sama-sama orang Farisi berdebat mereka, ya. Oke. Selanjutnya yang 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Lihat ini jawabannya. Karena ia telah memelekkan matamu. Lihat ini jawabnya. Ini jawabnya, lihat ini. Ya, jawabnya. Kan ini Farisinya tanya setelah bertengkar sama Farisinya tanya sama yang dimelekkan matanya itu. Ya. Dan engkau apakah katamu tentang dia? Maksudnya tentang Yesus. Karena ia telah memelekkan matamu. Dijawab sama yang dimelekkan matanya. Dia adalah seorang nabi. Coba. Jelas nggak di sini? Orang yang dimelekkan matanya itu ketika ditanya siapa dia? Dia adalah seorang, ini tekstual loh. Mau diapain gini nih? Dia adalah seorang nabi. Clear. Ini nggak bisa dibantah. Coba cari satu aja teks yang mengatakan dia adalah seorang Allah. Coba cari. Cari, ada nggak? Jadi nggak usah bersilat lidah sama aku. Kalau ada, gue samina watona. Kan nggak ada. Yang ada cuman ayat-ayat karet yang ditarik-tarik supaya untuk mendukung pendapatnya memaksa Yesus menjadi Allah. Nggak ada. Nanti juga kita bisa lihat ketika Petrus ditanyai, menurut orang-orang siapa aku? Terus menurut kamu siapa? Terus aku terus. Menurut kamu, bukan menurut orang. Aku ini siapa? Dijawab sama Petrus. Apakah Petrus ngomong engkau Allah gitu? Enggak. Sama juga di sini ketika ditanya, dia adalah seorang nabi, bukan seorang Allah. Nggak pernah ada teks ini di dalam Alkitab. Maka Yesus sebagai Allah itu hidup dalam dogma, tapi mati dalam logika dan Alkitabiah. Kalau ada ya kita ikut, tapi kan enggak ada. Gitu. Ya. Jadi menarik. Apakah kalau kamu bilang ini menyalahi Alkitab, ya lawan itu Alkitabmu. Atau tanya sama LAI, benar nggak terjemahannya ini? Dijawab dia seorang nabi kok, bukan dia seorang Allah. Ya, ini ada di Yohanes 9 ya, Yohanes 9 ke-17 ya. 9 jawabnya, ia adalah seorang nabi.
Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Maksudnya tentang Yesus yang memelekkan matanya. Karena ia telah memelekkan matamu, jawabnya, dia adalah seorang nabi. 9:17. Yohanes, ya. Ini Yohanes 9:17. Apa? Nabi. Bukan Allah. Ini loh, nabi. Masa kurang jelas? Ya. Oke, ini bagus ini untuk kamu baca. Dan dia panjang memang, jadi berupa cerita, jadi panjang. Oke, aku lanjutkan yang ke-18 sekarang. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Jadi karena nggak percaya, orang tuanya dia panggil. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Ya. Jawab orang tua itu, yang kami tahu bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Ya. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Lihat, ia sudah dewasa. Artinya apa? Sudah bisa mendapatkan pengajaran. Siapa yang ngajar? Yesus. Orang yang tidak tahu hukum Allah, orang yang buta, akhirnya melek tahu hukum Allah. Karena apa? Pengajaran. Terang ini loh. Ini Yesus kan masih di dunia, maka dikatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini klaim Yesus. Selama di dalam dunia. Gitu, ya. Oke. Terus gini ya. Orang tuanya berkata demikian, nggak berani menjawab gitu ya. Karena siapa yang memelekkan matanya. Kenapa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Lihat itu. Bagaimana beratnya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ketika dakwah. Bukan hanya Kanjeng Nabi Isa yang diancam, diintimidasi. Orang lain yang mengakui Kanjeng Nabi Isa itu Mesias itu juga dihabisi sama Yahudi. Keras perjuangan Kanjeng Nabi Isa itu. Ya, repotnya sekarang teman-teman apologet Kristen kalau debat dengan Islam merapat ke Yahudi. Karena nggak tahu sejarah. Yahudi itu justru nggak mau dengan Kristen. Islam masih mengapresiasi tapi sesuai batas. Di mana Yesus harus diapresiasi bahwa dia adalah hamba Allah yang dimuliakan Allah sebagai nabi, sebagai rasul, bukan Allah. Kalau sama Yahudi, no reckon, nggak pernah dianggap sama Yahudi, justru dihabisi. Kalau kita lihat ini seharusnya pertentangan Kristen dan Islam itu bisa relatif dingin, nggak selalu sumbu pendek dan panas terus. Ya. Masih mending Islam mengakui. Oke. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri gitu loh. Karena kalau nanti dijelaskan mengakui sebagai Mesias itu adalah Yesus, dihabisi orang Yahudi. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Nah, jadi masih dituju berdosa sama si Yahudi. Lalu ya, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Jadi jawabnya orang buta ini, gue kagak urusan mau orang berdosa, mau orang kagak. Yang penting gue sekarang dapat melek. Gitu. Ya benar aja, ngapain pusing-pusing. Ya. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Ya. Jawabnya,
telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengar? Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu menjadi muridnya juga. Jadi ditanya balik. Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Gitu ya. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Lihat, mereka tetap kekeh pada ajaran Musa, yaitu Yahudi. Ya, engkau murid-murid orang itu tapi kami murid Musa. Jadi yang harusnya melakukan abrogasi, terang yang lama sudah enggak di dalam dunia, mengikuti terang yang berikutnya. Siapa? Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, harusnya begitu. Begitu juga Kristen, nanti harusnya mengikuti terang berikutnya. Siapa? Ini Nabi yang akan datang. Cuman kan tidak mau. Jadi apa yang dilakukan Kristen sekarang sama aja setali 3 uang sama yang dilakukan Yahudi dulu. Itu loh. Ya, seharusnya enggak. Ini kan satu sumber. Abrogasi dia ke bawah. Abrogasi ke bawah. Abrogasi ke bawah. Agama yang kemudian itu meluruskan dan melanjutkan seniornya yang lalu, gitu. Bukan parsial terpisah. Makanya kalau diskusi dengan teman-teman Kristen yang pemahamannya terpisah tentang Islam dan Kristen, tidak ada benang merah, itu relatif jauh lebih sulit, ya. Tapi kalau dia sudah paham bahwa ini sebetulnya tidak terpisah, tapi dalam satu garis lurus, itu relatif lebih enak menjelaskannya. Ya. Tapi kan pemahaman mainstream kan terpisah itu. Seperti Yahudi juga gitu, nganggap terpisah. Nganggap Nasrani ini nggak ada kaitannya dengan Yahudi. Gitu. Jadi podo wae. Hanya mengulangi apa yang telah dilakukan Yahudi. Oke, ya. Sekarang yang koda 9. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia kami tidak tahu dari mana ia datang. Nah, ini konteksnya nanti tentang nubuah. Kan sudah dinubuahkan di perjanjian lama gitu ya. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Lihat itu. Dari situ kamu mulai terasa tergiring bahwa buta ini bukan buta harafiah. Lihat ya, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Artinya hidup dalam hukumnya, hukum Allah. Oke. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Klop seperti Yohanes yang kita nukil tadi. Bahwa Yesus melakukan pekerjaan apa yang Bapa kerjakan. Mandat itu diberikan untuk dilakukan oleh Yesus, termasuk terang ini. Ya. Oke. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Artinya si buta yang tadinya buta itu namanya diusir keluar. Artinya kan pintar dia sudah. Kenapa pintar? Sudah diajari Yesus gitu ya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, ya, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Maksudnya, ya Yesus sendiri. Kan julukannya juga dia dijuluki anak manusia. Ya. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah. Nah ini. Yohanes 9:38. Ini rame lagi sekarang. Insya Allah nanti kita bahas juga. Sini nampak tuh. Yohanes 9:38.
Yesus disembah. Ya, Yesus disembah. Ini rame sekarang. Sesama Kristen rame. Mas ES sama Kristen mainstream rame. Karena Kristen mainstream menggunakan ini sebagai argumentasi bahwa Yesus itu Allah. Makanya aku bilang kan, pasal yang ditarik-tarik. Tidak ada pasal setegas ini. Dia adalah seorang nabi. Yesus itu dikatakan seorang nabi. Tegas ada teksnya. Tapi kalau dia adalah Allah itu nggak ada. Nah, untuk bagaimana doktrin itu bisa mereka pertahankan, mereka menarik-narik ayat yang seolah-olah itu ayat karet bisa digunakan untuk argumentasi. Salah satunya ini. Mereka mengatakan, apa buktinya Yesus itu Allah? Yesus disembah. Nanti dulu bos. Kalau nggak tahu bahasa originalnya sembah, ini memang jadi kacau. Karena apa? Tercekoki oleh terjemahan alias korban terjemahan. Orang Jawa itu kalau Idul Fitri itu habis dari sholat itu sungkem. Sungkem itu ya seperti orang menyembah itu. Terus apakah dalam otak orang Jawa orang tuanya itu menjadi Allah? Kan enggak. Yang paling masih menjaga sembah menyembah itu paus. Paus itu kalau berkunjung ke daerah tertentu itu kan turun dari pesawat dia menyembah. Terus apakah dalam otak si paus itu ini Allah-Allah semua ini disembah? Kan enggak. Hati-hati. Inilah yang aku bilang, korban terjemahan. Hati-hati dengan diksi sembah. Iya disembah-sembah yang seperti apa? Allah pasti disembah, yang disembah belum tentu Allah. Dulu. Ya. Nah, logika mereka disembah pasti Allah. Apalagi kalau kita baca Perjanjian Lama, itu raja-raja ya disembah. Ini sekarang rame ini. Jadi kita bahas ini belum selesai. Ini sudah rame lagi ini di antara mereka. Kan pasalnya pasal karet. Coba cari yang nggak karet yang seperti ini. Yesus adalah nabi. Mana ayatnya Yesus adalah nabi? Ini baca. Yohanes 9:17. Terus gue tanya, mana Yesus adalah Allah? Nggak ono. Ditariklah ayat-ayat karet seperti ini. Hati-hati dengan diksi sembah. Kembali lagi, terjemahan ini memakan korban. Karena mereka tidak tahu, ya. Ini hampir sama dengan ilah dan rob. Masuk ke dalam bahasa kita menjadi satu kata, satu diksi, yaitu Tuhan. Padahal Tuhan yang ilah, Tuhan yang rob itu beda. Kalau Tuhan yang ilah itu penggerak hidup. Jadi hidup kita harus didasarkan kepada ilah kita, yaitu Allah. Kalau rob itu sebagai pendidik, pembimbing. Dia punya ajaran, tentunya lewat para nabi, nggak langsung membimbing kita. Dia sebagai pembimbing, jadi hidup kita dibimbing oleh ajarannya Allah. Beda antara ilah dan rob. Kacaunya, masuk ke bahasa kita, cuman Tuhan doang. Tuhan yang mana dulu? Sama seperti ini nanti kasusnya. Ya, cuman nanti tunggu aja tanggal mainnya, tak jelaskan. Makanya kalau ada yang gini ya, kalau aku diskusi sama yang kroco-kroco itu males ya. Mesti dia pakai ini. Lah ini loh tahun awal 2000 sudah aku bahas. Sekarang udah berapa tahun? Kan 2003. Berapa tahun itu? Hitung aja. Sekarang 2000 berapa deh? 2023. Berarti hampir 20 tahun yang lalu aku sudah bahas. Terus sekarang ada pelentang-petenteng mau ngajukan ini untuk menghadapi aku bahwa Yesus adalah Allah. Kan tinggal nyelentik aja hidungnya itu sama telinganya diginiin. Sana kamu belajar lagi Alkitab sana. Ini kan kemarin ada yang muat di Facebook. Aku bilang teksnya itu aku punya. Bahkan aku masih simpan. Karena waktu Kristen Tauhid berdebat dengan Kristen Trinitarian, kami dari Arimatia datang, diundang. Ya, coba aku lihat teksnya ya. Ingatku masih ada. Coba aku lihat dulu. Belum 1 jam ya, masih kurang. Tenang aja. Ini bikin lama aja. Semoga teksnya ada di sini ya. Sebentar.
teksnya. Jadi itu diktat yang diambil itu ya. Aduh, aku nggak siapkan tadi ya. Tuh, kalau ini kalau melihat gambar-gambar di sini ya. Di sini. Gambar yang WA tuh. Gambar yang WA mana? Mana? WA. Ini WhatsApp. Waduh, ya sulit nyarinya. Sulit. Coba di ini tuh. Sebentar Mas ya, supaya aku bicara atas dasar data, kamu juga tahu data yang aku maksud gini ya. Sebentar aku carikan. Aku akan usahakan bisa ketemu ya. XL. Ini agak lemot ini, jadi harus sabar. Ini jadi perdebatan sengit di teman-teman Kristen kita ya, tentang Yesus Allah itu karena disembah. Ya lihat, sembah dulu. Sembahnya itu sembah apa gitu ya. Datanya nggak ada, ini apa? Ini yang bikin lama. Sebentar, satu kali lagi. Kalau ini nggak ketemu ya sudahlah, kita lewati ya. Nanti kalau ada tak kasihkan kamu. Bentar. Nggak ketemu Mas ya. Nggak ketemu, sulit cari datanya, dia perlu waktu ya. Jadi gitu aja dulu ya, karena sudah 1 jam lebih ini. Sebentar, mudah-mudahan ini. Ini alhamdulillah ketemu. Ini Mas. Jelas ya? Ini dia gunting. Ini aku diktatnya masih punya ini aku. Makanya aku bilang. Jadi gini, teman Kristen kita menyanggah ES di Facebooknya pakai ini. Ini satu diktat penuh kalau aku, tapi aku sulit nyarinya, tapi masih aku simpan. Aku diktat utuhnya punya ini. Waduh, mana tadi tuh? Tuh, hilang lagi. Tapi sudah tahu ya. Diktat utuhnya aku punya tahun 2000-an berapa awal-awal ya. Itu di crop sama dia. Maka aku bilang itu diktat itu aku masih punya yang utuh tahun 2000 berapa awal-awal. Sekarang 2023, berapa tahun? Jadi kalau itu mau diajukan untuk menyanggah aku ya, aku kasih senyum aja lah. Ya, sampai di sini dulu ya. Tapi baru 1 jam 2 menit kok ya. Ini malam minggu ya, nanti kalau terlalu panjang juga mengganggu malam minggu, malam akhir pekan kalian ya. Kalau kalian kan bilangnya malam minggu gitu ya. Bisa nggak dirubah menjadi malam Ahad, kembali ke Ahad gitu. Jadi gitu dulu ya. Nanti tentang ayatnya itu kalau kurang jelas ya kamu scrop di videonya ya, atau tadi itu di mana ya tuh ya? Tadi tuh sudah hilang lagi ya. Coba Mas tak kasih lagi. Tadi sudah jelas belum tuh? Sudah jelas. Ini Mas ya, perhatikan. Matius 2:12, Matius 14:33, nih ya. Ini sudah clear ya. Ya. Matius 2:1-2 ya. Matius 14:33. 14:33 ya. Terus Matius ya 28 9 tulisannya jelek ya. Matius 28 ya titik 29 ya 16-17 nih ya.
Terus ditambah lagi ini tadi. Yang disembah tadi Yohanes berapa? Sebentar. Disembah. Yohanes 9:38. Ini tuh. Ya. Yohanes 9:38. Ini semua Yesus disembah ini. Ya. Matius 2:1-2, Matius 14:33, Matius 28:9, 16-17, Yohanes 9:38. Ini Yesus disembah. Inilah yang menjadi argumentasi dia bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena dia nggak tahu sembah ini sembah yang bagaimana. Yang nanti lain waktu bisa kita bahas ya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat berakhir pekan ya. Semoga tetap ada hal-hal yang kita kaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah terjawab ya, di mana Yesus menjadi terang selama di dalam dunia. Artinya dia terikat oleh ruang dan waktu. Setelah tidak ada dalam dunia, dia tidak menjadi terang lagi. Karena apa? Memang terang sesungguhnya itu adalah YHWH atau Alif Lam Lam H. Sementara Yesus, dia sama seperti nabi-nabi yang lain. Dia adalah menyampaikan terang itu kepada dunia, kepada kita semua. Ya. Makanya nanti lihat short video yang aku bilang tadi. Nabi itu tugasnya menjadi juru penerang dan memberi peringatan. Gitu. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai keimananmu yang paling dalam, paling indah. Setelah engkau memaksimalkan kinerja rasionalitasmu, ya, sehingga imanmu itu bertumbuh atas dasar pengetahuan. Bukan pokoknya imani saja, nggak boleh main pokoknya gitu, ya. Oke. Namun demikian tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain karena mereka tetap saudara kita, ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, matur nuwun.